semenjak ada niatan itu tuh daftar, jadi pintu itu kayak terbuka lebar kayak gitu. Ada Jadi, kenaikan sekitar 40% lah. jadi omset itu tuh hampat gitu. Sampai kawan itu nanya dukunnya kemana? Bapak jawab apa dong? Terus saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendengar channel Esa Ubaidullah, kita berjumpa lagi di serial kisah sukses umroh, dan kita bersama dengan salah satu jamaah SHU ya, yang terakhir kemarin umroh di Lailatul Qadar ya. Ya. Ini sebelumnya kita kenalan dulu deh. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Abdullah Azli. Kalau Ibu? Saya Sunati Umi Prawira. Sunati. Biasa dipanggil Umi, kalau ini dipanggil Mas Dul. Mas Dul. Ya, nama bukan. Bapak Ibu ini asalnya dari mana? Tinggalnya di mana? Kalau asalnya dari Wonogiri, asli Wonogiri. Wonogiri. Cuma kita domisilinya dan usahanya di Sumatera. Batu Raja. Batu Raja, Palembang, Pak ya. Ya, Sumatera Selatan. Selatan. Kalau teman-teman semua mungkin taunya Palembang pempek aja Ya. udah. Ya, tapi kita jualan bakso di sana. Oh gitu, bukan yang pempek. Saya yang pempek udah kebanyakan, Pak ya. Oh, jadi sudah berapa lama Bapak Ibu di Palembang? Kalau saya dari umur 17 tahun. 9 tahun 94. Tahun 94 masuk ke Sumatera. Sampai sekarang. Tapi di 95 sampai sekarang itu ya pernah ke Jakarta, balik lagi usaha gagal, balik lagi ke Sumatera, ke Kudus. Oh, pernah Kudus juga. Ya, jualan mie ayam keliling itu. Wah, ini 3 kayak tahun. seru kayaknya nih. Seru keliling. Tapi menetapnya lama di Palembang ya. Ya. Bapak Ibu ini kesibukannya di Palembang, aktivitasnya apa, Bu? Ya, jadi kami itu ya jualan sebenarnya, jualan Bakso. ya seperti Warung bakso. warung bakso gitu. Jadi ya, seperti rumah makan, ada nasi, ada bakso seperti itu. Jadi kita ngelayanin pesanan nasi kotak seperti itu. Kok bisa tinggalnya di Palembang tapi umrohnya dengan biro yang ada di Bawen di Kabupaten Semarang? Ini kan mungkin teman-teman semua pada ini ya, pada penasaran kok bisa sih, ngapain jauh-jauh, emang di Palembang nggak ada gitu biro juga. Sebenarnya Bapak Ibu sendiri awalnya gimana sih bisa ketemu dengan SHU itu, gimana ceritanya? Jadi ini yang umroh dulu kan pertama saya. Jadi ceritanya itu kenal SHU itu dari ya nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi nggak sengaja gini. Dari kakak saya perempuan, namanya Ibu Suyamsih, itu lebih dulu daftar di SHU. Keberangkatan tanggal 19 November 2022. 2022. Nah, pada waktu itu 1 bulan sebelum keberangkatan, saya itu telepon ke kakak saya. Ayo, ke Mbak. Tapi tidak berniat untuk mau ikut umroh. Niatnya apa dong, Pak? Jadi niatnya itu mau telepon, memberi kabar, tanya kabar dia kapan berangkatnya. Terus tujuannya tuh pengen nyangoni sebenarnya, mau nyangoni aja gitu. Bantu sango ya. Bantu sango kan gitu. Kebetulan Pas Ayu ini kan iya, pas suaminya udah meninggal. Oh, janda. Jadi nggak ada mahramnya. terus saya telepon. Saat itu telepon itu cuman tanya, yuk Kapan berangkat? berangkatnya kapan kan itu. Sama tanggal 19 November. Nah, terus dia ngomong, yuk mangkat melok. Iki ana sing apa? Satu kota. Mundur, sakit, jatuh, tangannya patah gitu. Terus saya langsung spontan, yo. Aku langsung spontan gitu, gitu. Ya udah itu foto KTP, langsung foto KTP saya kirim. Terus saya bayar berapa untuk ganti yang itu? 2 juta dulu DP, saya kirim langsung pakai banking 2 juta. Jadi nggak ada niat mau umroh tuh nggak ada, ya spontan itu. Jadi Gitu. sangat spontan, Pak, Sangat ya? spontan. Dari ngirim KTP, terus coba kakak, terus aku, oh iya kakak nih
disimpan istri saya. Baru saya tahu bahwa saya belum ngomong istri saya. Oh, jadi nggak ngomong sama istri sama sekali itu ya? Ngomong sama istri Memutuskan sekali. dalam hitungan detik, ayo kirim KTP. KTP, DP. Nah, ingat istri waktu suruh ngirim kakak. Nah, itu baru ingat istri. Nah, terus saya nemu istri, saya bilang, "Bu, kakaknya di lalu apa weh? Mau umroh." Yang benar katanya kan. Nggak percaya gitu kan, karena memang nggak ada niatan, terus spontan gitu, spontan bapak ini ngomong mau umroh gitu kan, terus mau bareng sama Mbak Suyamse gitu kan, terus saya pikir karena ini niat baik gitu, terus kebetulan kakaknya itu kan nggak ada mahramnya, saya pikir oh ya sudah berangkat. Kami tanya dulu ongkos tadi Iya, ke saya. Karena memang kita tuh ya namanya usaha itu kadang itu kan dana itu kan Berputar, berputar iya, buat betul. dana gitu. Jadi kita memang nggak ada niat, jadi nggak ada alokasi untuk dana umroh. Jadi saat itu ya cuma hanya niat, modal DP itu ya Bismillah, dan kita tuh sudah punya obrolan gitu, kalau misalnya sampai hari H itu belum lunas pemberangkatan, Jual emas, jual kalung. Aku kita itu. yang ada gitu, jual cincin, jual gelang. Berarti nih gelang sama cincinnya ibu ini udah dilirik-lirik nih sama. Ya pas lagi DP itu udah dilirik gitu. Tapi, Kalau belum lunas dijual ya sampai gitu ya. Sehari-hari pemberangkatan itu kalau memang sampai belum lunas, ya apa yang kita punya emas gelang itu udah dijual. Itu Pokoknya. berarti dari mulai DP sampai pemberangkatan tuh jarak berapa lama, Pak? Satu bulan. Satu bulan. Jadi itu sekitar bulan Februari di awal-awal tahun itu kan. Jadi qadarullah itu setelah Bapak itu daftar dan menyanggupin itu November berangkatan berarti. November. Jadi Oktober, sekitar Oktober itu. Jadi pas di situ tuh Bismillah ya kita niatkan mau berangkat Bapak itu. Jadi setelah DP itu yang kita rasakan itu kemudahan, Masya Allah, baik kemudahan dari Allah itu seperti jalan itu terbuka lebar kayak gitu kan. Jadi Jualan itu rame. Masya Allah, jadi pesanan masuk dari kantor-kantor, ya semua Entah dari mana tuh pokoknya rame. Alhamdulillah itu Dalam satu berapa ya? minggu kalau nggak Lunas, salah satu minggu lunas. satu minggu itu alhamdulillah bisa melunasi Masya Allah, umroh Masya Allah. Bapak itu yang sebelumnya itu memang kita nggak niatkan kayak gitu di situ. Jadi nggak jadi nih jual emasnya ya. alhamdulillah tadi tuh emas sama Aman semua. Jadi semenjak ada niatan itu tuh daftar, jadi pintu itu kayak terbuka lebar kayak gitu kan. Ada Jadi kenaikan sekitar 40% lah. Jadi omset itu tuh hampir, jadi duit itu langsung masuk gitu, masa ada aja kayak gitu setiap hari itu kadang kita tuh bisa 2 hari bisa langsung transfer, nyicil 2 hari nyicil, Jadi jadi tetap nyicil ya. Iya, tetap nyicil. Ada aja gitu. ya ada gitu, misalnya satu hari ada 10 juta bisa save, kita kirim Iya. transfer, kita ada 5 juta kita kirim. Pokoknya fokusnya tuh ke umroh dulu selesaikan. Urusan lain tuh Nanti. ditunda dulu kan itu. Jadi ini tuh prioritas tuh selesaikan bayar itu baru mikir yang lain gitu. Ya alhamdulillah Udah seminggu berjalan. selesai. Yang Bapak rasakan tiba-tiba mau berangkat umroh mendadak, persiapan juga mungkin entah teorinya atau ilmunya itu kan masih bingung tuh. Iya. Gimana Pak? Kok tiba-tiba mendadak umroh gitu? Jadi pas habis bayar, habis lunas, itu baru mikir. Tahu nggak? Terus kalau umroh tuh apa aja yang mau dibuat tuh apa aja kan nggak ngerti. Ilmunya. Jadi ilmunya kan belum ngerti, ilmunya kurang ya. Jadi saya cuman spontan aja, saya berpikir ke sana itu intinya itu mau pengampunan dosa. Tobat intinya tuh saya ke sana, saya pengen tobat, saya pengen pengampunan dosa saya dihapuskan kan gitu. Terus makanya saya sebelum berangkat itu ya kayak orang mau berangkat perang Pak. Jadi kayak mau berangkat perang, mau berangkat mati ya, terus udah berangkat istilahnya itu udah kayak mau orang mau mati itu ya pamitan sama istri, terus mengingat aku ada sangkutan sama orang-orang apa enggak kan gitu. Sampai saya itu ingat
diingatkan oleh Allah. Saya pernah tahun 2005 itu ikut suatu multi level. Terus di situ saya ada downline saya. Saya itu ada kebimbangan dulu, bonusnya saya kasih belum sampai saya ingat tahun 2005. Jaraknya itu kan agak jauh, 2005 ke 2022. Itu berapa tahun itu? Sudah lupa. 11 tahun tuh saya diingatkan tuh, daripada saya salah, lebih baik saya ambil keputusan, saya kasih ke teman saya itu. Sampai bingung Apa udah bisa kasih apa belum. Makanya saya datangi ke tempat namanya Pak Min itu, main bakso. Saya kasih, Pak, ini duit dulu sampean pernah ikut saya di multi level. Terus ini bonusnya, sampai Pak Amin tuh bingung, ini duit apa? Makanya saya pokoknya diterima. Dulu sampean dapat bonus, pokoknya diterima. Untuk menyelesaikan rasa saya mau berangkat tuh kayak mau apa? Mau perang tadi. Mau menghadapi kematian gitu kan. Jadi sempat berwasiat juga Bapak tuh sampai dikasih tahu, oh ini surat-surat penting tuh dikasih nih. Udah nggak balik lagi. Terus ini anak-anak ini asuransinya ini tabungannya ini. Itu jadi udah kayak memang mau berangkat jihad seperti itu. Jadi karena memang belum banyak ilmu yang didapat untuk bekal berangkat umroh itu, jadi Bapak tuh intinya ke sana cuma mau pengen tobat seperti itu, karena ngerasa memang banyak dosa yang dilakukan dulunya gitu kan. Jadi terus ya intinya cuma itu, pasrah. Semakin kesini semakin dekat mau berangkat itu ya semakin pasrah kayak gitu yang dirasain gitu kemarin itu tuh. Kalau Ibu sendiri yang teringat ya ketika Bapak akhirnya berwasiat itu, apa wasiat yang paling mengena di Ibu sendiri ya akhirnya? Wah, kok bisa begini ya gitu. Ya anak. Ya, jadi pas sebelum berangkat itu ya Bapak berwasiat itu, jadi saya berpikirnya tuh ya Allah, jadi seperti ini mungkin gambaran nantinya kita tuh di akhirat kayak gitu kan. Antara suami istri pun nggak akan bersama kayak gitu. Terus, belum tentu bersama. belum tentu bersama. Terus belum tentu bareng juga kayak gitu. Jadi pas ketika Bapak pamitan, maafin ya Bu kalau kita ada salah, itu jadi ngerasa kok seperti kayak mau kemana gitu loh, nggak akan balik lagi kayak gitu. Jadi memang saya dari situ ngeliat tekad Bapak itu memang kesana itu memang niatnya memang benar-benar mau bertobat kayak gitu. Memang karena saat itu kan belum banyak kelas yang diikutinya, karena memang mendadak waktu itu kan, spontan yang umroh pertama itu. Jadi makin kesini akhirnya Bapak berangkat, dan selesai pulang dari umroh yang pertama itu Masya Allah luar biasa, pokoknya perubahannya itu signifikan sekali Ustadz. Jadi dari Bapak itu yang sebelumnya itu panikan, kemerungsungan kayak gitu kan, emosian gitu, jadi mulai dari sikap itu tuh udah berubah banget kayak gitu. Jadi lebih damai kayaknya, lebih adem kayak gitu. Terus banyak sekali yang cerita-cerita, pokoknya itu dari umroh itu kayak seperti orang jadi balik dari sana itu kayak justru makin merindu kayak gitu kan, makin merindu mau balik lagi ke sana seperti Bapak kemarin itu tuh. Jadi banyak cerita-cerita tuh akhirnya saya tuh jadi tergugah juga kayak gitu. Sebenarnya sebelumnya tuh kami tuh nggak berpikiran gitu, umroh haji itu tuh kayaknya jauh banget gitu pikirannya tuh. Jadi alhamdulillah dari umroh pertama itu banyak sekali kejadian-kejadian, doa-doa kita yang dijabah kayak gitu. Jadi ada cerita ini mendoakan orang lain ini. Jadi ada cerita pas saya tuh di sana, di depan Ka'bah itu pas mau menjelang subuh, habis adzan menjelang subuh, itu saya di WA sama istri, suruh mendoakan kawannya. Kenapa Bu kawannya? Jadi saya tuh punya sahabat itu lagi sedang sakit tumor seperti itu, di tubuhnya tuh ada tumor seperti tumor payudara kayak gitu. Jadi saat itu memang sudah dijadwalkan operasi seperti itu sama dokternya. Jadi memang sudah berapa kali pemeriksaan dan sudah dijadwalkan operasi. Saat itu saya cuma ingat Bapak itu ada di sana, terus saya cuma WA gitu, Pak tolong didoakan sahabat saya namanya ini gitu kan. Nah, pas kebetulan waktu itu Bapak katanya pas lagi di depan Ka'bah
kebetulan habis azan subuh, antara azan dan iqomah itu dia biasanya nunggu gitu. Nah di situ bapak tuh minta tolong sama Ustaz Sidik karena memang Jadi, beliau lagi bareng berdua. Terus saya tuh baru umroh sekali, terus saya tuh minta doa ke saya, terus saya kan sadar diri juga kan. Iya. Sadar juga. Pakai ilmu dari kan Saya rasa tuh kurang ilmu. baru mulai apa ya? Mulai tobat, minta didoain lagi. Doa gitu. Jadi saya pun bingung, akhirnya saya nyolek Pak Ustadz Sidik. Ustadz Sidik minta tolong ini sambil menunjukkan HP saya itu minta tolong teman istri saya didoakan mau operasi. Jadi saat itu Ustadz Sidik berdoa, saya mengamini di belakang. Jadi habis berdoa ya sudah nggak terpikir ya yang sakit nggak terpikir, ya wes doa Ini udah didoakan aja ya. Doakan aja. Terus habis itu pas baliknya itu saya juga nggak tanya istri hasilnya Lupa, gimana, udah Udah lupa. didoakan gitu ya. Dia cerita katanya Pak si Iwan ya jadi operasi, katanya dibawa ke itu katanya nggak ada, mau dioperasi nggak ada, hilang. Wah, saya tuh rasa kaget juga. Jadi keajaiban muslim. Doa saya dikabulkan kan gitu. Doa ya pasti kan semuanya ujungnya ke Allah gitu kan. Penyakit yang ngasih Allah pasti kesembuhan yang ngasih Allah juga gitu. Jadi Makanya, mungkin lantaran doa itu tadi. Dari situ saya timbul keyakinan doa orang-orang yang di sana di Ka'bah kita umroh itu berarti dijabah. Makanya saya berkeyakinan dia pengen mengulang kembali kan gitu. Dan dengan doa-doa yang baru kan gitu. Ibu bilang bapak itu sebelum berangkat berwasiat ya, seperti tidak akan pulang. Seperti tidak akan kembali lagi. Mungkin benar memang Pak Dul ini memang Pak Dul yang lama memang tidak kembali lagi dan datang dengan Pak Dul yang baru gitu ya. Amin. Kalau dari ibu sendiri gitu ya, tadi kan sudah sempat dikatakan bahwasanya Pak Dul ini setelah berangkat umroh kemudian pulang di rumah yang pertama itu ada perubahan di segi emosionalnya tadi ya, lebih teratur, lebih tenang gitu. Selain itu apa lagi Bu? Kalau dari umroh yang pertama itu memang cerita beliau itu kan ya karena memang itu pengalaman beliau yang pertama dan jadi sangat excited banget kan. Fenomenal. Jadi kalau perbedaannya antara sebelumnya dan sesudahnya itu banyak banget yang saya rasakan Ustaz. Jadi mulai dari sholat 5 waktu ke masjid. Jadi apa yang dilakukan di Masjidil Haram di sana itu beliau tuh diterapkan di Indonesia gitu. Jadi sampai sholat suruk, sholat 5 waktu itu pasti di masjid kayak gitu. Terus dampaknya itu sangat banyak kayak gitu. Jadi kemarin itu pernah kita dengar kajian dari Ustadz Sidik itu kan kalau misalnya jangan takut miskin kalau untuk berangkat haji dan umroh seperti itu. Jadi pasti Allah akan melipat gandakannya. Dan itu nyata kan. Jadi pas bapak ini berangkat kemarin pertama sendiri, pulang dari sana itu karena memberikan keyakinan cerita-cerita yang nyata gitu kan. Jadi kita tuh berkeyakinan kita harus umroh gitu. Beliau tuh pengen banget umrohkan saudara-saudaranya. Jadi dengan bermodalkan niat dan doa, kita tuh didaftarkan. Pertama itu kakaknya yang pertama, kakaknya. Terus karena beliau tuh rasa kayak gelisah, pulang dari sana tuh gelisah, pengen datang lagi ke sana gitu. Jadi akhirnya bapak ini ngerayu saya. Ayo Bu, kamu juga harus umroh. Jadi kalau saya ikut umroh kan bapak ini ikut lagi kan, dia mahram saya kan gitu kan. Betul. Jadi nggak mungkin kakak saya laki-laki, saya umroh sama kakak saya gitu. Jadi akhirnya beliau ini ngerayu saya, ayo Bu, kita berangkat umroh lagi ya gitu kan. Nah akhirnya ngerayu saya di situ. Akhirnya saya juga setelah ngobrol sama anak-anak kan, karena anak-anak masih kecil, anak-anak mau ditinggal itu dengan saya juga doain, ya Allah mudah-mudahan lembutkan hati anak-anak saya. Misalnya memang saya sudah dipanggil pengen umroh gitu kan, lembutkan anak-anak saya bisa ditinggal gitu kan, jaga mereka. Jadi dengan doa-doa setiap habis sholat itu alhamdulillah anak-anak itu mau Jadi oh iya nggak apa-apa, saya di Jawa gitu kan, saya di Jawa sama Simba sama Mbok De gitu. Jadi dari saya didaftarkan kakaknya, jadi kita dari
pertama satu Bapak itu selang 4 bulan itu kita daftarkan 5. Jadi kita berangkat berlima kan dengan Tadinya sendiri ya. berkakak-kakak kandungnya itu. Jadi dan di situ tuh kemudahan itu terulang lagi, Tat. Seperti yang pertama lagi. Itu gimana, Bu? Jadi Maksudnya kemudahan dalam hal apa gitu? Ya, jadi pas ketika yang pertama itu kan kita DP, semuanya itu baru DP, Tat. Dan Belum itu tuh lunas, belum ada duit itu belum ada sebenarnya. Kita tuh baru 1, 2, 3 itu baru kita DP 5 juta, 5 juta, 5 juta. Pokoknya Bismillah gitu kan. Dengan kekuatan doa di situ. Bulan. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, Kak, kita tuh alhamdulillah bisa melunasin dari kita tuh berlima berangkat itu, Kak. Itu gimana? Masya Allah, jadi Lonjakan. lonjakan omset itu luar biasa banget. Yang pesanan itu masuk dari mana aja, dari Pokoknya kampung. jualan tuh rame sampai banget gitu. sampai kawan itu nanya dukunnya kemana kan? Bapak jawab apa dong? Terus saya jawab dukunnya tuh di Mekah. Kalau kamu mau itu umroh berdoa di sana kan saya gitu. Jadi memang bulan-bulan itu kan Rame. awal-awal tahun, Tat. Jadi awal-awal tahun itu kalau kondisi kita orang berjualan itu biasanya sudah hafal. Sepi Di ya? bulan-bulan mana yang slow, Ya. mana yang Tinggi. tinggi penjualan itu. Jadi biasanya di awal-awal tahun itu kan banyak anggaran yang belum turun kayak gitu kan. Belum proyek-proyek itu belum turun. Jadi biasanya slow di situ. Sepi Jadi ya? qadarullah itu Masya Allah, pokoknya kita tuh sempat booming di kota itu, Bang. Di kota Batu Raja kita sempat booming gitu. Kenapa di tempat ini macet terus, ramai terus ya gitu kan. Sampai umroh yang kedua itu saya disurati Disurati sama dinas perhubungan gara-gara gara-gara Macet. mengganggu apa ya benar Lalu lintas. lintas itu WA-nya masih. Saya tuh di umroh itu dapat surat panggilan sampai 2 kali Oh, sama dinas perhubungan. terus gimana tuh, Pak? Ya ceritanya ya akhirnya yang bagian kasih lantasnya itu saya telepon, Akhirnya saya mau umroh dulu. Gitu. Kita Setelah saya selesaikan balik, kan. selesaikan setelah balik. Nah, gitu. Jadi pokoknya ya kemudahan yang di kayak pas umroh pertama itu terulang lagi, Tat. Setiap kita meniatkan sesuatu itu untuk Allah, kita dahulukan, alhamdulillah semuanya dikasih kelancaran kayak gitu. Masya Jadi Allah, Masya dari arah mana aja itu sepertinya tuh tidak terduga gitu loh, Tat. Jadi sampai jangka waktu kayaknya itu kurang lebih dari 1 bulan tuh kita berhasil melunasi berapa ratus sekian juta kita berangkatkan saudara-saudara kita tuh. Pokoknya Masya Allah banget itu jawaban Allah yang paling nyata gitu. Maksudnya dilipat gandakan itu memang bener Jadi gitu. kalau Itu pas kita jangan tuh- takut kita akan miskin ya Miskin. gitu, akan berkurang harta kita sebenarnya itu. Jadi pas kita DP, kita prioritaskan umroh gitu kan. Jadi nggak mikir yang lain. Jadi mikirnya itu, yang penting lunasi itu dulu. Lunasi habis itu, jadi kayak cabang-cabang. Allah itu akan mengatur yang lain seperti itu. Jadi ini tujuan misalnya, tujuan mau umroh ini umroh ini, selesaikan biaya umroh. Diselesaikan gitu ya. Nah, kayak bayaran sekolah itu kayak ranting-rantingnya aja. Jadi Itu istilahnya kayak itu diselesaikan ikut sambil jalan selesaikan diselesaikan seperti itu. juga. Jadi Masya Allah, Masya ini Allah. selesaikan umroh, misalnya Pak semesteran kuliah, alhamdulillah ada. Pak ini alhamdulillah ada. Jadi kayak kemudahan itu. Tapi umroh tetap ada porsinya sendiri. Iya, Masya gitu. Allah. Jadi terus yang saya rasakan ini dari pertama, kedua ini sampai ketiga itu memang hati itu apa ya? Saya tuh merasa kaya. Dalam arti itu apa ya? Hati saya tuh apa ya? Bukan kaya, merasa nggak kurang gitu loh. Iya, apa yang dibutuhkan Iya, ada gitu ya. Gitu. Rasa syukurnya itu Makin lebih gitu. berlipat ya. Terus saya simpulkan begini, berarti semuanya itu di hati. Cukup yo di hati, kaya yo di hati. Nggak taunya yo makanya pas yang ketiga, ini kayak umroh ketiga ini kayak mengelola hati lah, mengelola hati. Kalau yang pertama itu kan untuk Taubat. pengampunan dosa. Betul. Yang umroh kedua ini untuk berdoa untuk memperluas usaha sama berdoa untuk umroh kembali kan itu kan. Nah yang ketiga ini berdoa hati, mengelola hati sama haji furodah kan itu. Oh, jadi targetnya nih doanya insya Allah kapan tuh mau haji furoda? Jadi targetnya 2026. Amin. Semoga lebih cepat, Pak ya. Amin. 2025 mungkin. Masalahnya memang begitu Pak Ustaz. Jadi
semua dipercepat. Contohnya gini, saya itu yang umroh pertama itu terakhir di Madinah, itu ada sampai saya itu buat video. Saya di TikTok itu saya tulis hari terakhir di Madinah, ya Allah, kembalikan kami kemari untuk 1 tahun berikutnya. Terus saya hitung-hitung, saya sadari kemarin yang ketiga ini Itu pas tahun. bukan, Apa tuh? malah enggak setahun, dipercepat. Masya Allah. Jadi bulan. 22 November 2002 sampai 27 Maret 2004 kan nggak ada 2 tahun kan? 1 tahun. Masya Allah. 1 tahun setengah. Jadi pertama ke kedua itu sekitar 4 4 bulan. bulan. Udah dia panggil kembali. Nah, Banyak. dari yang pertama kedua tuh pas 1 tahun. 1 tahun. Maret 2022 ketemu Maret 2023. Yang ketiga setahun kan, berarti setahun setengah. Berarti saya berdoa 1 tahun, dikasih Allah 6 bulan berangkat. Masya Allah. Masya Setahun Allah. setengah 3 kali. Setahun setengah 3 kali. Terus ini saya ingin bertanya itu kan Pak Dul ini perkembangannya kalau tadi kita dengarkan bersama ya dari umroh pertama terus kedua bahkan sampai yang ketiga itu ada lonjakan perubahan kemajuan yang didapatkan. Tadi misalkan pertama ternyata usahanya makin lancar tuh gitu ya dan seterusnya sampai ada seletukan pakai dukun mana nih gitu kan. Lah itu maksudnya mungkin bagi teman-teman yang kenal Pak Dul sendiri dari Ibu gitu ya. Gimana sih pandangan mereka terhadap Pak Dul karena tiba-tiba kok melonjak pesat gitu setelah berumroh dan berulang kali malah umrohnya itu mereka gimana pandangan mereka ke Bapak dan Ibu atau sebenarnya Pak Dul itu sebelum umroh tuh Pak menurut pandangan mereka tuh seperti apa dan setelah umroh kok bisa begini itu seperti apa sih gitu perbedaannya? Ya kalau dari teman-temannya kan sering banget gitu kan ngumpul ngobrol gitu kan. Jadi kita setiap ngumpul itu kan pasti bapak yang diceritakan itu hanya tentang umroh itu Pak. Jadi masih vibes-nya itu masih ke bawah kayak gitu, masih dapat gitu. Jadi setiap pasti diceritain itu di sana gini, doa itu pasti dikabulkan, kamu minta apa dan itu relate dengan kenyataan yang ada gitu. Jadi misalnya nih loh, saya tuh pulang dari sana itu alhamdulillah. Jadi misalnya kayak kemarin itu kita umrah kedua itu kan kita berdoa di sana kan. Ya Allah mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk memperlebar usaha kami gitu kan. Karena memang kita tuh ada samping warung kami itu memang yang masih kita kontrak seperti itu kan. Kalau memang itu kan kami berdoa di sana berikan kemampuan misalnya jadi milik kami bisa memperlebar usaha. Itu qadarullah tuh sekian 1 bulan pulang dari umroh kedua itu yang punya rumah itu tiba-tiba datang kan. Jadi karena sebelumnya itu memang kita nggak punya kontaknya. Jadi kita tuh ketemu kalau cuma bayar kontrak aja. Dan kita pikir itu masih jauh, kontrak kita tuh masih 3 tahunan yang udah kita bayar tuh kan. Tiba-tiba tuh datang bapak itu tuh kan, terus dengan ngobrolan itu terus nyeletuk gitu, belilah gitu Pak Dul, belilah rumah kita gitu kan. Jadi Masya Allah, kami tuh langsung kayak ketampar gitu, ya Allah apa? Baru doa berapa lama itu? Baru 1 bulan. Baru sebulan udah dijawab ya. Apakah ini doa-doa yang kemarin kita panjatkan di sana itu salah satu jalannya gitu kan? Akhirnya udah kita cuma berdoa Bismillah semoga diberi kemudahan. Dari awalnya beliau tuh nawarkan 1 miliar di situ 5 meter gitu kan, 5 meter kali 22 itu tawarkan 1 miliar gitu kan. Kita mikir duit dari mana gitu kan, segitu banyak itu. Akhirnya dengan Bismillah pokoknya tuh kita berani aja nawar gitu kan, asal tawar aja gitu kan, 400 gitu kan, 450 kita bayar besok gitu. Padahal kita juga belum kelihatan gitu, hilang 450 itu belum kelihatan, belum dikumpulkan di mana duitnya. Baik, terus akhirnya beliau tuh berunding gitu sama saudara-saudaranya. Akhirnya 1 minggu atau 2 minggu kemudian tuh beliau datang gitu kan, minta 700 seperti itu. Cuma Bismillah pokoknya udah 500 aja kita ambil tengahnya gitu kan. Sebenarnya ya Bismillah 500 itu sebenarnya juga belum terkumpul, belum ketahuan itu dari mana. Akhirnya pokoknya kita cuma kekuatan doa aja, ya Allah Bismillah berikanlah kemampuan buat kami, berikanlah jalan entah itu dari mana aja gitu kan. Alhamdulillah qadarullah kita sambil ngurus suratnya tuh paling selang 2 minggu sampai 1 bulan ya Pak ngurus surat itu. Alhamdulillah lunas di 500 juta itu Pak. Masya Allah. Dengan kemampuan yang diberikan Allah, doa-doa itu tadi itu kami yakin itu pasti dari doa-doa kita.
Dan itu relate banget kayak gitu. Jadi langsung 1 bulan kita pulang dari umroh itu langsung terjawab gitu, doanya tuh langsung diijabah sama Allah tuh. Jadi alhamdulillah di 1 bulan kita pulang dari umroh itu tuh kita bisa terbeli yang tempat tadi dengan Satu 500. doa terjawab. Satu doa terjawab. Artinya kan teman-teman di sekeliling ibu bapak Iya. semua kan artinya melihat seperti itu dan kalau diamati berapa orang sih yang terinspirasi gitu dan akhirnya mengikuti hal yang sama gitu atau mungkin bapak cerita tuh ketika saya bicara begini akhirnya ada si A si B si C Jadi, akhirnya mulai Sekarang teman-teman saya itu, apalagi saya yang ketiga ini. Jadi kalau saya tuh cerita tuh bukan pamer enggak. Pas saya tuh Biar saya mereka pengen mereka itu ikut juga ya. Mereka tuh kan kebanyakan jaga kayak saya gitu loh. Jadi saya pengen dia tuh senang tuh. Ayo kita tuh apa ya? merasakan Yang saya rasakan gitu loh. Jadi saya pengen mereka itu ya kayak saya. dan membuktikan apa yang saya buktikan. Iya gitu. Jadi Alhamdulillah. kalau mereka tuh tahu semenjak habis umroh sekarang jualan rame, semenjak habis umroh bisa beli tanah, ya tahu mereka tuh tahu. Tahu. Dan akhirnya mereka tuh juga banyak yang terinspirasi gitu kan. Sudah ada yang umroh temennya ini yang sudah ada. Dari berangkat 3 bulan Desember mau tanya 10 keluarganya ajak Oh keluarganya. berarti sudah berniat. Ya. Ini mau bareng siapa nih ceritanya nih? Insya Allah. Insya Allah jauh kan itu. Memang di 1 tahun 1,5 tahun ini dari umroh saya yang pertama sampai ketiga ini, pokoknya tiap hari itu yang dia omongkan Umroh. terus. Iya. Iya. Apa sih yang sampai melatar belakangi bapak itu sampai melepas semuanya terus bulat dan dengan segala kesungguhan hati sana itu hanya ingin tahu kan memang apa sih yang telah bapak lalui di masa lalu sampai sebegitunya di umroh yang pertama kali itu. Ya memang umroh ini merubah saya. Jadi merubah saya dari istilahnya tuh ya jahiliyah lah. Jahiliyah ke masa kebaikan, istilahnya perubahan dalam diri saya. Jadi saya tuh benar-benar merasakan perubahan dari masa jahiliyah ke masa yang baik itu. Titik baliknya di Ya sebenarnya belum lama ini di 2002 November 2002 ikut 2022. ya ikut SAU umroh ini. Nah, baru sekitar hampir 2 tahun ini ada perubahan diri saya itu saya rasakan tuh ya ada perubahan untuk kebaikan. Jadi hidup tuh sebelumnya tuh kan sholat aja. sholat aja tapi nggak kayak sekarang. Maksudnya sekarang itu kan prioritas. Jadi ya kayak tiap hari itu kita tuh apa ya hanya nunggu panggilan. Yang saya rasakan tuh yang ditunggu itu cuma panggilan adzan berangkat masjid terus kayak panggilan adzan dan panggilan kematian. Yang saya rasakan itu kan karena Mempersiapkan. jadi dikala kita tuh ngisi waktu dari adzan duhur, asar, maghrib, isya, itu rasanya yang saya rasakan tuh terus kayaknya apa yang mau ditunggu ini? Nggak taunya saya pikir-pikir oh cuman panggilan kematian, nggak tahu. Jadi mulai dari itu dari sekarang tuh ya apa ya pengennya tuh ya Lebih baik. lebih baik lagi lah daripada yang kemarin-kemarin kan itu. Persiapan Iya. hidup Ya setelah Kematian. kematian kan itu. Saya 7 bersaudara. 7 ya Pak? Ya 7. Atau berapa Pak? Saya ke-7. Terakhir. Terakhir. Biasanya musik yang paling Bontot. Agak ugi ya kan. Jadi saya itu yang ke-7. Terus yang pertama almarhum udah meninggal, kemarin saya badalkan yang kedua. Kedua itu saya badalkan kakak saya kan. Jadi karena kakak saya itulah satu-satunya kakak saya yang bisa ya memang dari Allah semua. Tapi saya begini karena dia. Yang- sempat dididik gitu ya. Ya dididik sama dia ngajak pertama ke Sumatera. Itu. Akhirnya jadi begini itu ya kakak saya. Ya wasilah dari kakak saya.
Makanya saya kayak kemarin tuh mah yang kedua itu saya badalkan untuk kakak saya udah meninggal. Terus dari sekian saudara itu saya tuh sebenarnya anak yang paling ini tanda kutip tuh Yang nakal. ya uga-ugi agak nakal tadi kan. Jadi orang tuh kalau melihat Sidul tuh pasti ya negatif kan gitu. Kan pokoknya negatif lah istilahnya perbuatannya itu, walaupun usaha tuh nggak ada ininya, nggak ada poin plusnya. Iya. Dari sekian saudara saya, karena saudara saya itu ada semua itu lurus-lurus, Baik-baik ya. baik-baik. Yang agak belok dikit. Ya, Soleh-soleh. jadi orang kita tuh kacanya kak saudara itu soleh-soleh semua, soleh-soleha. Yang agak belok tuh saya. Nah anehnya itu kan kenapa saya yang dipanggil dulu kan gitu kan? Umroh berangkat. Umroh berangkat yang dulu gitu kan. Tapi saya pernah ditanya sama Pak Les saya, itu ya seorang ustadz penceramah juga. Karena Sidul itu disuruh berangkat dulu karena banyak dosanya kan. Juga. Dan hikmahnya juga kan memotivasi yang lain. Iya. Orang yang Sidul begitu aja bisa gitu, apalagi yang lain gitu ya. Makanya dari saya berangkat pertama terus kembali itu ada perubahan yang yang luar biasa. Jadi lebih terlihat signifikan karena gapnya jauh. Jauh beda. Jauh banget nih. Tadinya segini kok jadi segini Tapi gitu. kalau mungkin saudara-saudara yang soleh-soleha kan Ya, emang udah soleh lah gitu nggak ya. begitu signifikan. Makanya saya balik saya bilang kamu harus berangkat semua. Saya berpikir gini, saya berpikir itu begini. Jadi kakak-kakak saya yang lurus sholatnya 5 waktu, terus kok belum berangkat? Rasanya itu apa ya? Kok rugi kok? Karena gini, kalau pelajaran di SAW itu yang saya terima, satu sholat di Masjidil Haram 100.000 Kayak lipat. kali lipat pahalanya. Nah terus kayak saya, terus ke sana, terus bisa sholat di sana 100 kali lipat dalam 10 hari. 100 kali lipat itu sama dengan 250 tahun kan. Terus saudara-saudara saya itu yang tiap hari sholat aktif, mosok kalah sama istilah itu saya yang cuman datang ke sana terus saya salib gitu dalam pikiran saya gitu. Alangkah ininya kalau dia nggak berangkat gitu, alangkah sayangnya gitu loh. Dia sudah baik, sudah soleh, terus dia tidak sempat ke sana, kan Rugi. alangkah sayangnya gitu. Perbuatan yang soleh di sini tidak ditutup dengan umroh, haji kan, karena pahalanya tuh berlipat ganda kan gitu. Makanya saya tuh sampai apa ya, Punya tekad. ya punya tekad itu bahwa saudara harus berangkat semua. Amin. Berangkat semua. Alhamdulillah sekarang saudara-saudara saya dikabulkan, sudah berangkat umroh semua. Jadi satu lega. Berarti ya kalau bisa tuh, kalau di sana tuh jangan saya masuk kumpul di surga tuh bisa kumpul saudara, bisa itu kan gitu. Jadi nggak sendirian di Ya, sana. pikiran saya tuh Amin, gitu amin. kan itu. Makanya sekarang tuh ya hidup saya tuh apa ya? Saya tuh pengennya tuh ya mengelola hati. Sekarang tuh kelola hati supaya ini kan jauh dari dengki, jauh dari iri, jauh dari pokoknya pengennya tuh ya nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah. Jadi makanya setiap saya pulang umroh ini saya sampaikan ke teman, ke saudara yang apalagi yang mampu, yang finansialnya cukup, itu kayak rugi banget gitu loh. Sayang, kenapa? Seandainya itu nyari duit bertumpuk banyak miliaran, terus dipanggil, terus belum umroh belum haji, itu kayaknya itu sia-sia gitu loh. Harta itu kayak bagi saya tapi Soalnya nggak dibawa juga, Pak. iya nggak dibawa juga gitu. Makanya saya tuh kadang melihat orang yang sudah soleh, rajin ke masjid, pokoknya ukurannya tuh itu, tapi kalau kok belum ada niat ke sana, belum ke sana, kayak itu sayang bener perbuatannya tuh nggak ditutup dengan apa ya? Disempurnakan dengan Disempurnakan umroh dengan haji gitu ya. Umroh sama haji kan istilahnya gitu kan.
Jadi sekarang posisinya malah Pak Dul ingin mengajak semuanya Iya, untuk iya. merasakan Iya. hal yang sama gitu ya. Pokoknya kawan saya, saudara, tetangga semua itu apa yang saya rasakan tuh biar mereka tuh ikut merasakan juga gitu kan. Jadi hidup tuh yang dapatkan dari satu manfaatnya tuh sudah kelihatan dalam istilah itu keseharian kan itu. Dulu tuh saya tuh orangnya tuh kan kemerungsung. Oh istilahnya tuh kasak kusuk pengen, pokoknya harus ini, pokoknya harus. Tapi ambisi kan itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah apa ya? Bisa menata hati, ketenangan, lebih tenang lagi, lebih pokoknya hal-hal yang sifatnya itu dan Duniawi itu kayak ya butuh tapi Nggak segitunya ya. segitunya gitu kan. Masih ada yang lebih jauh dan lebih berharga lagi. Kalau tadi kan kita sudah tadi sudah diungkapkan, tadi Bapak dan Ibu sudah bercerita ya, ada doa-doa yang sudah dikabulkan gitu ya. Ada yang dipermudah usahanya, kemudian tadi ada yang nitip doa disembuhkan, padahal mau operasi tadi ya. Selain doa-doa tadi tuh apa sih permohonan-permohonan Ibu dan Bapak yang sampai saat ini sudah dikabulkan? Sebenarnya banyak ya Tat ya, proposal doa itu kan banyak. Setelah kita mempelajari apa yang diajarkan di SHU itu kan kita harus meminta yang besar-besar kayak gitu. Betul. Besar dan jangan takut-takut, jangan ragu-ragu untuk meminta yang besar karena Allah tidak menyukai hal yang remeh-temeh seperti itu. Betul. Jadi dari pelajaran itu tuh sebenarnya banyak proposal doa-doa yang kita sampaikan di sana itu. Dan banyak juga beberapa doa itu sudah terlihat hasilnya seperti itu. Yang beberapa yang sudah saya utarakan tadi, jangankan doa kita, kadang titipan orang pun itu sudah dikabulkan seperti itu. Dan anak-anak itu pasti kan masuk dalam list teratas gitu di keturunan itu kan pasti kita pengen keturunan yang soleh dan soleha, mensolehkan banyak orang, bermanfaat lebih banyak. Dan yang salah satunya itu ya anak kami itu kan sedang kuliah gitu, jadi dipermudah urusan kuliahnya, jadi insya Allah bisa mencapai target lulus tercepat dan hasil terbaik seperti itu. Jadi ini lagi proses mau ikut lulus tercepat gitu di kampusnya seperti itu. Jadi insya Allah kamulat ya. Insya Allah kamulat. Jadi dengan proposal-proposal yang kita sampaikan di sana itu sudah banyak sekali yang sudah terjawab seperti itu, doa-doa dikabulkan sama Allah. Di antara hal yang unik dan memang cukup menjadi pembeda itu adalah soal di SL itu adalah tentang proposal hidup ya. Memang sejauh pengetahuan kami ya memang belum ada tuh ya, maksudnya yang bahkan biasanya kan kalau bimbingan itu biasanya ya bimbingan cara umum seperti apa. Kalau di SL kan memang yang ditekankan justru yang kalau soal umroh pasti sudah diajarkan, tapi yang lebih dikuatkan adalah bagaimana kita merancang doa terbaik. Itu kalau di SL itu yang paling kuat sekali. Itu yang saya rasakan itu. Apa yang menurut Bapak Ibu, apa kesan Bapak Ibu tentang proposal hidup? Jadi yang kalau kesan yang saya terima pertama kali itu jadi pas pertama kali kita itu kan minim ilmu sekali. Kita tahunya ya rukun umroh ya hanya tawaf, sa'i dan sebagainya. Betul. Gitu kan. Setelah kita masuk ke kurikulumnya SHU gitu kan, tahu pelajaran-pelajarannya. Jadi kadang di situ tuh hal yang baru menurut kami itu, karena sejauh ini kita berdoa ya hanya yang standar-standar saja, yang umum-umum saja. Misalnya kita mau doa anak ya anak yang soleh dan soleha, hanya mentok di situ aja kayak gitu kan kadang. Jadi di pelajaran SHU itu bisa lebih dan harus lebih kayak gitu kan, pasti harus dipaksa lebih gitu. Jadi doanya itu ya bisa untuk satu Indonesia, bisa satu dunia kayak seperti itu. Jadi hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang besar itu yang baru kita tuh peroleh di kurikulum di SHU itu gitu. Jadi seperti membuka mata kita gitu. Ternyata bisa ya minta yang segini gitu ya. Selama ini kita tuh pola pikirnya cuma sekecil ini ya gitu kan, cuma lingkup keluarga kita, paling dengan kepentingan kita sendiri, individu kayak gitu. Tapi dengan pelajaran yang disampaikan dan doktrin-doktrin setiap hari yang dimasukkan dari SHU itu, jadi kita seperti membuka dunia gitu. Ternyata tidak ada yang nggak mungkin kalau Allah itu sudah berkehendak kayak gitu. Jadi itu yang
kami rasa berbeda mungkin SHU dengan biro yang lain itu pelajaran di kurikulum proposal doa seperti itu, proposal hidup. Pernah itu Bapak Ibu pernah nggak? Saya mungkin ada teman juga yang sudah umrah gitu ya. Pernah nggak membicarakan di sana ada nggak sih yang begini gitu? Pernah nggak sih? Sering kan, jadi Oh, gitu. banyak kan karena memang posisinya itu kan kalau di sana itu kan memang belum ada SHU kan, kita di Sumatera itu kan memang belum ada, jadi kita compare-nya itu kan pasti dengan biro-biro yang lain gitu. Betul, Jadi setiap betul. mereka bercerita itu ya yang saya tangkap ya hanya sebatas manasik, diajari manasik dan berangkat Iya, seperti jadi itu pandu-panduan. memang gitu. pengalaman mereka kawan-kawan itu kan yang umroh itu yang dirasakan tuh hanya kayak wisata kadang tuh. Iya, berangkat religi, Ya, wisata religi, jadi berangkat itu. Jadi kalau saya bercerita itu, mungkin dia denger itu kok lain dengan saya kan itu. Mungkin Ya, kalau waktu itu- kita terlalu tinggi Betul, kan betul. pikir, oh ini kenapa bapak ini? Kalau kenyataannya begitu gitu loh. Jadi memang di biro saya begini gitu. Begini bisa dapat kurikulum pelajaran ini kan itu. Namanya apa? Ya, namanya kan SHU, sekolah haji umroh kan sekolah ada kurikulumnya. Kan itu diajari cara berdoa. Semua diajari aku. Jadi mereka itu kadang ya Banyak yang tertarik. kan itu. Oh itu Hal ya. yang baru. Makanya dengan Dan konsep bahkan, SHU ini mungkin kalau masuk Sumatera insya Allah ya bisa diterima. bisa terima. Karena justru banyak kawan-kawan itu tuh yang seobrolan dan yang mau berangkat itu jadi mereka tuh banyak saya kasih doktrin kayak saya dapatkan doktrin kayak gitu. Jadi dia mau nge-share hal yang sama dan mereka juga Jadi merasakan gitu pokoknya ya. kamu tuh Jadi ada sana kawan yang itu- satu yang didoakan sakit tadi, yang sembuh kan umroh bulan apa itu Bu ya? Iya bulan Bulan apa? kemarin 3 bulan lalu. Itu pelajaran SHU yang dimasukkan. Padahal lewat yang lain ya. Bulan lain. saya doktrin banyak Doktrin sama ini pakai buku harum main itu kan ada itu. Suruh baca buku yang kecil itu, suruh baca. Terus dipandu sama dia. Berdoanya begini. Jadi pakai biro lain, kurikulumnya SHU. Doanya insya Allah nanti SHU hadir di Sumatera nanti Ya. bisa langsung ditangani dengan lebih baik insya Allah. Amin, Ya. amin, Terakhir apa ada nggak Bapak Ibu ucapan lah perkataan buat teman-teman semua yang masih enggan untuk umroh gitu ya, kira-kira menurut Bapak Ibu kira-kira nasihatnya seperti apa nih gitu ya, kan masih banyak tuh yang umroh nggak ya atau malah belum kepikiran gitu ya, singkat aja kata-kata singkat, mau pakai bahasa Palembang boleh nanti ya. Ketika nanti ada yang nonton orang Palembang, oh iya uang kita ya. Ya buat semuanya termasuk saya ya mengingatkan buat saya sendiri, buat teman-teman semuanya, jangan takut kita miskin, jangan takut kita berkurang hartanya untuk kepentingan Allah, untuk umroh dan haji. Karena janji Allah itu pasti dan nyata akan dilipat gandakan dan itu diganti. nyata seperti itu. Jadi jangan takut berkurang hartanya. Makasih Bapak Ibu, semoga cerita-cerita tadi bisa menginspirasi teman-teman semua.